Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya sedang mengikuti kegiatan KKN ke-26 Universitas Wahid Hasyim. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pakan alternatif untuk ikan lele dan ayam. Karena harga konsentrat yang semakin hari semakin tinggi, dan itu dapat berdampak buruk untuk pengusaha kecil yang bergerak di bidang perikanan lele dan ayam. Pakan alternatif yang akan saya jelaskan di sini adalah maggot BSF. Sebelumnya, apa sih maggot BSF itu? Maggot BSF adalah larva dari jenis lalat yang berbentuk seperti tawon dan berwarna hitam. Dan siklus lalat ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari telur. Kemudian setelah 3-4 hari, dia akan menetas menjadi larva. Setelah itu, larva ini akan menjadi dewasa setelah kurang lebih 3 minggu. Di fase ini adalah usia paling cocok untuk dijadikan pakan ternak. Setelah melewati masa dewasa, lalat ini akan berubah menjadi hitam dan menjadi prepupa. Setelah itu, dia akan mencari tempat kering untuk kemudian menjadi pupa atau kepompong. Setelah 1-2 minggu, pupa ini akan berubah menjadi lalat. Dan setelah itu, lalat akan kawin, kemudian akan bertelur. Lalat jantan akan mati setelah kawin, dan lalat betina akan mati setelah 2-3 hari pasca bertelur. Kemudian, siklus itu berputar terus-menerus. Sebelum memulai budidaya maggot BSF, kita bisa memulainya dari telur dan juga prepupa. Tapi lebih dianjurkan dari telur karena perawatan yang lebih mudah. Telurnya bisa diperoleh dengan cara memancing lalat liar, atau bisa juga dengan berbelanja di toko online dengan harga kisaran 3-10 ribu per gramnya. Pertama, sediakan media untuk penetasan telur, yaitu wadah berupa baskom kecil. Kemudian sediakan juga pelet ikan atau konsentrat ayam yang kemudian direndam dengan air panas agar tidak berjamur ketika sudah dingin. Setelah itu, sediakan tatakan untuk telurnya. Untuk menaruh telur, bisa menggunakan kawat nyamuk. Fungsi pelet tadi adalah untuk menjadi makanan bagi bayi larva yang baru menetas. Pelet ini juga bisa digantikan dengan dedak yang juga dicampur dengan air panas. Yang kedua adalah biopon. Biopon ini bisa menggunakan kayu ataupun kotak plastik. Biopon ini adalah sebagai tempat untuk pembesaran larva-larva yang sudah ada tadi. Nah, makanan untuk larva yang sudah ada di biopon ini bisa menggunakan sampah organik seperti sayur yang sudah busuk, buah yang sudah busuk, atau sisa makanan juga bisa. Untuk dijadikan pakan, kita bisa mengambilnya langsung dari biopon ini. Sediakan lagi satu biopon sebagai media migrasi. Biopon migrasi dan biopon pembesaran sebenarnya bentuknya sama, hanya yang membedakan adalah bidang miring di salah satu sisinya. Fungsi bidang miring ini adalah agar si prepupa bisa mencari tempat kering dan memisahkan diri, sehingga lebih mudah ketika kita memilih pupa lalat ini. Sediakan kandang untuk lalat BSF-nya dengan ukuran paling tidak 1 meter persegi dan tinggi 2 meter. Kandang ini bisa dibuat dengan rangka kayu yang kemudian dikelilingi dengan jaring nyamuk, tapi yang tidak ada pestisidanya tentunya. Dan untuk atapnya bisa menggunakan plastik bening yang tebal, sehingga bisa menahan air, tapi cahaya matahari tetap bisa masuk. Agar pupa bisa menjadi lalat, simpanlah pupa itu di dalam sebuah kotak, yang kemudian kotak itu diberi lubang kecil, agar nanti ketika si pupa menjadi lalat, dia bisa keluar dengan cara mencari sumber cahaya. Kotak tersebut ditaruh di dalam kandang lalat BSF yang sudah disediakan. Setelah itu, sediakan tempat bertelurnya.
Sediakan baskom kecil yang di dalamnya ditaruh buah-buahan busuk, lalu ditutup dengan kain. Ini untuk menarik perhatian dari lalat-lalat sehingga bisa bertelur di sekitar situ. Sediakan media bertelurnya menggunakan beberapa lempengan kayu yang kemudian diberi sela sedikit dengan cara mengganjalnya dengan tusuk gigi, kemudian diikat menjadi satu dan ditaruh di atas baskom yang sudah diisi buah-buahan busuk tadi. Ketika lalat itu mendekati sumber-sumber bau tadi, dia akan mencari sela-sela itu untuk meletakkan telurnya, sehingga nanti ketika kita memanen telurnya akan menjadi lebih mudah. Terakhir, kita bisa memanen telur itu setiap 2-3 hari sekali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi